Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami contoh bagaimana kami harus hidup dalam iman, dalam persahabatan dengan Yesus. Santa Marta, Santa Maria, dan Santo Lazarus, sahabat-sahabat Yesus yang mendengarkan, menjalankan apa yang Yesus sampaikan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami semakin hidup seperti mereka bertiga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, menarik ketiga sahabat Yesus ini, Santa Marta, Santa Maria, dan Santo Lazarus. Ya. Kenapa menarik? Karena tempat mereka, rumah mereka menjadi tempat persinggahan Yesus. Ya. Dan mereka menjadi sahabat Yesus. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana sebagai keluarga mereka mengundang Yesus, mengizinkan Yesus datang, senang dengan Yesus datang. Sehingga mereka mendengar, belajar banyak dari Yesus. Ya. Dan itu kita lihat dalam iman Maria dan Marta yang nampak jelas dalam kitab suci. Tentu saja juga Lazarus. Karena Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Jadi kedekatan, keakraban ini yang harus menjadi contoh dan teladan kita. Semangat kita untuk menjadi sahabat Yesus. Dan Yesus mengatakan memang kepada kita bahwa kalian adalah sahabatku. Ya. Bukan hanya Yesus sahabatku, tapi kalian sahabatku. Yesus menyebut diri kita adalah sahabat. Dan seorang sahabat berarti mendengar, tahu apa yang diinginkan oleh sahabat yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, apakah kita sungguh sahabat Yesus dan kita tahu, kenal pribadi Yesus, kehendak Yesus, hati Yesus, kemauan Yesus? Bukan kemauanku. Jadi bagaimana kita berusaha berjuang, bergaul dengan Yesus? Nah, yang kedua saya katakan bahwa mengundang Yesus pertama kali. Mempersilahkan Yesus datang ke rumah kita, bisa juga secara fisik, bersama-sama anggota keluarga, tapi bisa juga secara spiritual. Kita mengundang Yesus untuk datang, untuk berdialog, untuk Yesus mengajarkan sebagai guru kepada kita. Dan kita mendengarnya, entah itu lewat kitab suci yang kita baca, kita renungkan, kita gauli, kita akrabi. Tapi juga bisa saja dalam percakapan batin, conversation with the voice of God. Ya. Nah, itulah kita lihat. Nah, dalam menghayati sabda-sabda Yesus ini, ketiga orang ini sangat berbeda. Marta lebih menggunakan kemampuan rasionalnya, kemampuan berpikirnya. Ya. Maria lebih kepada aspek afeksi, emosional, duduk di dekat kaki Yesus. Dan mungkin memandang Yesus dengan penuh cinta, penuh kasih. Dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dengan sepenuh hati. Dan Lazarus, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya kira dia adalah seorang yang kombinasi antara Marta dan Maria. Lebih tenang, lebih diam, lebih tidak banyak bicara. Tapi mungkin dia juga pelaksana sabda, pendengar dan pelaksana sabda pada saat yang sama. Mungkin lebih tua dia. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, apa yang sebetulnya, jadi kita semakin lama melihat pribadi-pribadi ini, tapi semakin lama semakin masuk. Sebetulnya bukan hanya Maria pribadi dan Marta pribadi dan Lazarus, tetapi ketiga ini merupakan kombinasi di dalam diri kita masing-masing. Ada Marta di dalam diri kita. Kita harus labora, kita harus bekerja, kita harus menjalankan tugas kita sebagaimana apa adanya, apapun juga.
Sebagai suami, sebagai istri, sebagai apa, melakukan kerja. Tapi juga dalam kerja itu kita harus mengkombinasikan, mensinergikan, mengintegrasikan dengan doa. Mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kerja-kerjaku itu. Bukan hanya mendengarkan apa yang ku mau, tetapi karena seperti Marta juga kecewa dalam tanda petik. Ya, ada kecewanya karena Yesus datang 4 hari kemudian setelah wafat. Ya. Tapi kemudian meskipun dia secara intelektual mengerti, tapi Yesus mengajarkan Marta. Juga lihatlah. Jadi pendekatan dari Marta adalah pendekatan rasional, tapi juga Tuhan menunjukkan aspek personal seperti Maria ketika menangis dan Yesus ikut menangis ketika Lazarus wafat. Jadi kita lihat juga ketika Marta kemudian sibuk dengan banyak pekerjaan, Maria duduk di kaki Yesus. Jadi ini kita lihat, ya, kedua-duanya tidak saling bertentang, tapi saling melengkapi satu sama lain, dan itu menjadi pribadi kita. Ya. Dalam perspektif pendekatan rasional, pendekatan afeksi, kontemplasi, tapi juga pendekatan diam dan hening seperti Lazarus, seperti Yosef. Tidak banyak bekerja, tidak banyak omong, tapi bukan tidak banyak bekerja, tidak banyak omong, tetapi mendengarkan, meresapkan, dan menjalankan. Tidak mungkin Yesus membangkitkan Lazarus jika Lazarus bukanlah orang yang saleh, orang yang dalam hidup rohaninya. Dan berkat bantuan saudara-saudarinya, Maria dan Marta, karena menangis dan karena semacam mendesak Yesus sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, Yesus pasti tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dalam diri ketiga orang ini? Ya. Kita tetap menggunakan rasionalitas kita dalam kehidupan ini. Bekerja terus-menerus, ora et labora. Tetap bekerja, tetapi bagaimana menyatukan, bukan memisahkan. Ya, tapi mengintegrasikan. Di dalam kerja pun kita menyadari kehadiran Tuhan. Di dalam problem kehidupan dalam pandemi ini, bagaimana kita menghayati kebersatuan dengan Tuhan itu. Bukan hanya pada waktu kita berdoa. Dan itulah yang disebut kontemplasi. Kontemplasi itu bukan hanya saat kita hening diam bersama Tuhan, seperti tidak, tapi kontemplasi itu menyatu di dalam kerja. Bahasanya Yesuit adalah contemplatione in actione. Dalam tindakan kita berkontemplasi, mendengarkan kehendak Tuhan. Jadi tidak sesuatu yang terpisahkan, tapi menyatu. Nah, itu yang harus kita mulai dalam diri kita, mencari dalam diri kita, ya, berusaha supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya pada waktu kita berdoa pada waktu tertentu, tapi pada waktu kita bekerja pun kita berdoa. Nah, tradisi Karmel mengungkapkan satu hal, yaitu disebut dengan doa singkat. Ya, Tuhan kasihanilah kami orang berdosa ini, dan itu didaraskan terus, bukan hanya pada waktu hening diam, tapi pada waktu kerja sekalipun, hatiku berdoa terus-menerus. Dan itu kata Paulus, kita berdoa terus-menerus tanpa hentinya. Ya. Nah, lama-kelamaan roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Ya. Itu yang berdoa terus-menerus, bukan berdoa dengan mulut, bukan doa dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tapi dengan roh. Jadi ketiga-tiganya ini menurut saya Lazarus adalah seorang yang kombinasi dari Marta dan Maria dan hidup dalam rohnya yang hidup. Dan itulah Santo Yosef, Bapak kita. Ya, mempelai Bunda Maria, bapaknya Yesus. Hidup dalam roh. Roh kita hidup. Roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Caranya tadi saya katakan, mari kita daraskan. Ya, datanglah Roh Kudus. Orang Islam menyebut rapalkan. Ya, rapalkan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kita latih sampai roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Dan itulah
yang saya sebut dengan kontemplasi. Jadi kehadiran Tuhan tidak hanya dirasakan pada waktu kita memberikan waktu khusus, tapi di segala kehidupan pekerjaan dimanapun. Dan ketika kita merasakan Tuhan hadir di mana-mana, tak ada satupun yang dapat membuat kita takut, yang membuat kita gelisah. Maka di masa pandemi ini saya mengajak Anda sekali lagi doa singkat itu. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Kenapa darah? Jadi kita ingat ketika Allah Yahweh meminta kepada Musa untuk mengoleskan darah di ambang pintu rumah-rumah orang Yahudi. Supaya malaikat maut tidak masuk ke dalam, tidak mematikan mereka semua. Nah, demikian juga ambang pintu kita, rumah tubuh kita itu apa? Mulut kita. Maka kalau kita mendaraskan darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku, aku dilindungi. Jadi jalankan itu saudaraku terkasih dalam masa pandemi ini. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Ketika Anda sakit COVID-19, daraskan itu. Ya. Ketika pikiran, hati, kemudian mulut kita tidak bisa berdoa ketika kita sakit pandemi COVID itu. Kita tidak banyak bisa berdoa, tidak bisa banyak punya buku, punya apapun. Tapi hati kita tetap berdoa. Ambil rosario, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Pelan-pelan daraskan, rapalkan dan teruskan. Semoga dengan begitu maka hidup rohani kita tumbuh dan berkembang. Secara simpel, secara sederhana. Begitulah yang kita lakukan. Nah, nanti dari sana kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk bergerak untuk semakin mencintai Allah dan semakin mencintai sesama dan semakin mencintai sabda Allah, semakin mencintai Yesus. Tuhan memberkati Anda. Semoga kita semua hidup seperti Maria, Marta, dan Lazarus dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit apapun juga. Bersandarlah kepada Tuhan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.